Biografi Ibnu Battuta. Ibnu Battuta dikenal karena petualangannya mengelilingi dunia. Hampir 120.000 kilometer telah ditempuhnya selama rentang waktu tahun 1325 sampai tahun 1354 atau 3 kali lebih panjang dari jarak yang telah ditempuh oleh Marco Polo. Seluruh catatan perjalanan dan pengalaman Ibnu Battuta selama pengembaraan ditulis ulang oleh Ibnu Jauzi, seorang penyair dan penulis buku Kesultanan Maroko. Ibnu Jauzi menuliskannya berdasarkan paparan lisan yang didiktekan langsung oleh Ibnu Battuta. Penulisan buku ini diprakarsai oleh Sultan Maroko saat itu, Abu Inan. Buku ini disusun selama 2 tahun dan diberi judul Tuhfat al-Nusar fi Garaib al-Amsar wa Ajaib al-Asfar, atau lebih dikenal dengan Rihlah Ibnu Battuta. Perjalanan Ibnu Battuta. Pada usia sekitar 20 tahun, tujuan awal perjalanan Ibnu Battuta adalah menunaikan ibadah haji pada tahun 1325 tetapi tujuan awalnya itu telah membawanya menuju penjelajahan 30 tahun yang gemilang. Dari Maroko ke Mekah, perjalanan awal Ibnu Battuta dimulai dari Tangir, Maroko menuju Mekah. Untuk menghindari berbagai resiko buruk seperti diserang perampok, selama perjalanan Ibnu Battuta bergabung dengan kafilah yang akan menuju Mesir. Bersama kafilah itu, Ibnu Battuta dengan menyusuri hutan, bukit dan pegunungan bergerak menuju Tlemcen, Béjaïa, lalu kemudian tiba di Tunisia dan tinggal di sana selama 2 bulan. Dari Tunisia, Ibnu Battuta dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Libya. Sejak meninggalkan Tangir hingga Libya, Ibnu Battuta telah menempuh perjalanan darat sejauh hampir 3.500 km melintasi Afrika Utara. Berkunjung ke Mesir. 8 bulan sebelum musim ibadah haji dimulai, Ibnu Battuta memutuskan untuk mengunjungi Kairo. Pada tahun 1326 Ibnu Battuta dan rombongannya tiba di pelabuhan Alexandria di ujung barat delta Sungai Nil. Ibnu Battuta sangat terkesan melihat pelabuhan Alexandria dan menurutnya Alexandria adalah satu dari 5 tempat paling menakjubkan yang pernah dia kunjungi. Saat itu Alexandria merupakan pelabuhan yang sangat sibuk dengan berbagai aktivitas dan berada di bawah kendali kerajaan Mamluk. Setelah beberapa pekan di Alexandria, lalu Ibnu Battuta singgah di Kairo beberapa saat dan langsung melanjutkan perjalanannya ke Damaskus dengan pengawasan ketat dari kerajaan Mamluk. Di Damaskus, Ibnu Battuta menghabiskan bulan Ramadan dan menggunakan waktunya untuk belajar, bertemu dengan beberapa guru, orang-orang terpelajar dan para hakim setempat. Selama 24 hari di Damaskus, kemudian Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya ke Mekah melalui jalur Suriah. Sepanjang jalur itu Ibnu Battuta banyak mengunjungi tempat-tempat suci. Al-Khalil, Hebron, Al-Quds, Yerusalem, Bethlehem adalah beberapa tempat yang dikunjunginya. Selama seminggu di Yerusalem, Ibnu Battuta mengunjungi Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu. Menjelang musim haji dimulai dan setelah bulan Ramadan selesai, Ibnu Battuta meninggalkan Damaskus dan bergabung kembali dengan rombongan haji lainnya untuk melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Di bawah pengawasan kerajaan Mamluk yang menjamin keamanan para jemaah haji, maka Ibnu Battuta dan rombongannya dapat tiba di Madinah dengan selamat. Setibanya di Madinah, Ibnu Battuta tinggal selama 4 hari lalu bergegas menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah hajinya. Setelah menyempurnakan ritual hajinya, Ibnu Battuta tidak pulang ke Tangir tetapi dia memutuskan untuk melanjutkan pengembaraannya ke Irak dan Iran. Dalam biografi Ibnu Battuta diketahui bahwa setelah pengembaraannya dari Irak dan Iran, Ibnu Battuta kembali lagi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah hajinya yang kedua. Garis besar perjalanan Ibnu Battuta berawal dari Maroko menuju Aljazair, Tunisia, Mesir, Palestina, Suriah dan tiba di Mekah. Setelah mengembara ke Irak, Shiraz dan Mesopotamia, Ibnu Battuta melaksanakan ibadah haji yang kedua dan tinggal di Mekah selama 3 tahun. Menjelajah hingga ke India.
Kemudian dia pergi ke Jeddah dan melanjutkan perjalanan ke Yaman melalui jalur laut, kemudian singgah di Aden dan meneruskan perjalanannya ke Mombasa, Afrika Timur. Dalam biografi Ibnu Battuta, diketahui bahwa pada tahun 1332 setelah dari Kulwa, Ibnu Battuta pergi ke Oman melalui Selat Hormuz, Siraf, Bahrain dan Yamama untuk kembali melaksanakan ibadah haji di Mekah. Setelah itu Ibnu Battuta memutuskan untuk pergi ke India melalui Jeddah, namun dia berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali mengunjungi Kairo, Palestina dan Suriah. Setibanya di sana, Ibnu Battuta melanjutkan kembali perjalanannya ke Asia Kecil, Aleya, melalui jalur laut menuju Anatolia dan meneruskan petualangannya dengan melintasi Laut Hitam. Setelah beberapa lama dan berada dalam perjalanan yang penuh bahaya, akhirnya Ibnu Battuta tiba di Turki melalui selatan Ukraina. Ibnu Battuta kemudian meneruskan penjelajahannya ke Khurasan dan mengunjungi kota-kota penting seperti Bukhara, Balkh, Herat dan Nishapur. Ibnu Battuta melintasi pegunungan Hindukush untuk tiba di Afghanistan untuk selanjutnya masuk ke India melalui Gani dan Kabul. Dia terus menyusuri Lahri, dekat Karachi, Pakistan, Sukur, Multan, Sirsa dan Hansi. Akhirnya Ibnu Battuta tiba di Delhi. Selama beberapa tahun di sana Ibnu Battuta disambut keramahan Sultan Muhammad Tughlaq. Setelah kunjungannya di Delhi, Ibnu Battuta kembali meneruskan perjalanannya melewati India Tengah dan Malwa, kemudian dia menggunakan kapal dari Cambay menuju Goa. Setelah mengunjungi banyak tempat sebelumnya, kemudian Ibnu Battuta tiba di Pulau Maladewa melalui jalur pantai Malabar dan selanjutnya terus menyeberang ke Sri Lanka. Ibnu Battuta masih terus melanjutkan penjelajahannya hingga mendarat di Coromandel dan kembali lagi ke Maladewa hingga akhirnya dia berlabuh di Bengal dan mengunjungi Kamruk, Sylhet dan Sonargaon dekat Dhaka. Berkunjung ke Aceh, Indonesia. Ibnu Battuta berlayar sepanjang pantai Arakan dan kemudian Ibnu Battuta tiba di Aceh, Indonesia, tepatnya di Samudera Pasai. Di sana Ibnu Battuta tinggal selama 15 hari dan berjumpa dengan Sultan Mahmud Malik Zahir. Setelah kunjungannya di Aceh, Ibnu Battuta lalu meneruskan perjalanannya ke Kanton lewat jalur Malaysia dan Kamboja. Setibanya di Cina, Ibnu Battuta terus berpetualang ke Peking melalui Hangzhou. Setelahnya Ibnu Battuta kemudian kembali ke Calicut dan dengan menggunakan kapal dia tiba di Dafari dan Muscat untuk meneruskan perjalanan kembali ke Iran, Irak, Suriah, Palestina dan Mesir lalu kembali beribadah haji untuk yang ketujuh kalinya di Mekah pada November tahun 1348 m. Menjelajah ke Spanyol. Setelah ibadah haji terakhirnya itu Ibnu Battuta pulang ke kampung halamannya, Fez. Namun, perjalanannya tidak berhenti sampai di sana. Setelah pulang ke Fez, Ibnu Battuta kembali mengembara ke negeri muslim lainnya seperti Spanyol dan Nigeria melintasi Gurun Sahara. Tahun 1369 pada usia 65 tahun Ibnu Battuta meninggal dunia. Dalam biografi Ibnu Battuta diketahui bahwa ia meninggalkan warisan berharga bagi dunia berupa catatan perjalanannya yang akan selalu dikenang oleh umat manusia yang berjudul Rihlah Ibnu Battuta.